Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian dari siswa kelas 5 SD pelajaran matematika. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pembagian pecahan. Nah, sebelumnya kemarin saya membahas tentang perkalian pecahan, dimulai dari dasar-dasarnya, rumus-rumusnya, hingga soal cerita. Harus sudah paham yang saya jelasin kemarin tentang perkalian pecahan. Itu teman-teman paham ya, oke? Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan materi ini tentang pembagian pecahan. Nah, di video ini pertama adalah kebalikan suatu bilangan pecahan. Nah, bentuk pembagian bilangan pecahan ini harus diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan tersebut. Nah, kebalikan ini ada 2 poin. Yang pertama, kebalikan bilangan asli, dan yang kedua, kebalikan dari bilangan pecahan campuran. Nah, sebelum 2 poin ini, saya kasih contoh dulu teman-teman, biar nggak susah ya. Nah, seperti contoh ini, kebalikan pecahan dari 3/4. Nah, gampang kan 3/4 itu dari mana? Nah, 3/4 ini harus dibalik dulu pembilang penyebut pembilang. Nah, kebalikan pecahan dari 3/4 adalah 4/3. Jadi, 3 ini dibalik dulu ke posisi ke penyebut. Lalu 4 ini diubah jadi ke pembilang. Jadi, 3/4 ini dibalik sederhana. 3/4 dari kebalikan ini adalah 4/3. Itu hasil contoh soalnya teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ini kebalikan bilangan asli seperti contoh. Kebalikan dari 6 atau 6/1. Dari 6 atau 6/1. Nah, 6 ini asal mulanya 6, jadi pembelaan penyebutnya adalah 6/1. Jadi, kebalikan dari 6 atau 6/1 adalah sama kayak tadi, 3/4 ada 4/3, 6/1 adalah 1 per berapa? Berapa teman-teman? 1/6. Lalu yang kedua, kebalikan dari bilangan pecahan campuran seperti contoh, kebalikan dari 21/4. 21/4 ini harus diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi, 21/4 adalah 9/4. Lalu kebalikannya berapa? Yang tadi saya jelasin, 4/9. Itu contoh kebalikan bilangan pecahan itu teman-teman sekalian. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah rumus pembagian pecahan. Nah, rumus pembagian pecahan ini yaitu A per B bagi C per D. Yaitu A per B bagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, C per D ini sama kayak kebalikannya, harus pecahan yang kedua, ini pecahan kedua, ini pecahan pertama. Jadi, C per D ini langsung dibalik. Asal maksudnya kali pecahan dari pembilang dan penyebut dan pembilang. Jadi, C per D ini kebalikannya ada D per C, karena harus rumus pembagian bilangan pecahan ini. Jadi, rumusnya A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Itu rumus pembagian pecahan. Nah, lanjutan ini ada 2 poin. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa dan sebaliknya dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Lalu yang kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dan sebaliknya harus diselesaikan dengan cara sederhana. Lalu yang pertama ini yang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa dan sebaliknya. Yang pertama ada 2 poin. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Lalu yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, seperti contoh, yang pertama dulu sebelah kiri. 2 bagi 3/10. Nah, 2 bagi 3/10. Nah, caranya gimana? Ini dulu 2-nya ini, lalu jadi 1. Nah, 2/1. Lalu 3/10, sama kayak rumus pembagian pecahan, sesuai kebalikannya 3/10 adalah 10/3. Jadi, sederhananya 2/1 atau 2 boleh juga, 2 dikali
Nah, ini dibagi 10 per 3. Ini asal mulanya 3 per 10, jadi 10 per 3. Jadi 2 kali 10 per 3 berapa? 20 per 3. Lalu di pecahan campurnya jadi 6, 2 per 3. Lalu yang kedua adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Seperti contoh 4 per 7 dibagi 3. Nah, sama kayak ini, tapi 3 ini harus dibagi dulu. 3 per 1 jadi 1 per 3. Lalu hasilnya adalah 4 per 7 kali 1 per 3 sama dengan 4 per 21. Itu harus paham teman-teman 2 poin dari bilangan asli dengan pecahan biasa, lalu sebaliknya pecahan biasa dengan bilangan asli. Lalu yang kedua pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dan sebaliknya harus secara sederhana. Yang pertama adalah pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, lalu yang kedua bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua yang saya jelasin tadi. Lalu ini ada 2 poin lagi. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran, dan yang kedua pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Lalu yang pertama dulu sebelah kiri, seperti contoh 4 bagi 1 per 2. 4 bagi 1 per 2. Nah, 4 ini sama kayak sebelumnya, 4 per 1 boleh, 4 misalkan 4 aja teman-teman. 4 dibagi 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini harus diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 1 per 2 hasilnya adalah 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 4 bagi 3 per 2. Lalu kebalikannya 3 per 2 ini kebalikannya ada 2 per 3. Jadi 4 kali 2 per 3 hasilnya 8 per 3. Lalu di pecahan campuran adalah 8 per 3 adalah 2 per 3. Itu hasil hasil dari pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Lalu yang kedua adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, seperti contoh 4 per 2. 4 per 2 dibagi 6. 4 per 2 dibagi 6. Jadi hasilnya adalah berapa? Ayo. 4 per 2 dibagi berapa? Kira-kira 9 per 2 dibagi 6. Nah, 9 per 2 bagi 6 ini harus diubah dulu deh. Nah, 9 per 2 dibagi 6. Lalu 6 ini dibalinya jadi 1 per 6. 9 per 2 dikali 1 per 6 sama dengan 9 per 12. Lalu disederhanakan lagi jadi 3 per 4. Harus paham semua dalam rumus pembagian pecahan dalam operasi berbeda. Harus paham teman-teman sekalian dari pembagian bilangan asli, pecahan biasa, lalu pecahan campuran harus paham teman-teman sekalian, siswa kelas 5 SD. Jadi harus paham ya. Lalu yang berikutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Ada 2 poin. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Lalu yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, tadi sumbulannya kalikan bilangan pecahan tadi kalau nggak salah. Nah, yang ini pembagian pecahan campuran ini. Yang kedua, ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, lalu ada 2 poin lagi. Yang pertama, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Lalu yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang pertama ini seperti contoh 1/3 per 7 bagi 2 per 5. 1/3 per 7 bagi 2 per 5. Ini 1/3 per 7 ini sama kayak tadi, harus diubah dulu. Jadi 1/3 per 7 hasilnya adalah 10 per 7 bagi 2 per 5. Nah, 2 per 5 ini kebalikannya. Nah, 2 per 5 ini kebalikannya adalah berapa? 5 per 2. Nah, 10 per 7 ini dikali dengan 5 per 2. Sama dengan 50 per 14. Lalu kepecahan campurannya itu adalah 25 per 7. Lalu hasilnya adalah 34 per 7.
Itu soal contoh soalnya yang pecahan campuran adalah pecahan biasa. Lalu yang kedua, pecahan campuran dan pecahan campuran. Seperti contoh 21/3 bagi 7,5. 21/3 bagi 71/2. Nah, saat pecahan pertama dan pecahan kedua sama-sama harus diubah ke pecahan biasa. Nah, dua pecahan ini yang harus diubah. Jadi, dari pecahan pertama dulu, teman-teman. 21/3 ini kira-kira berapa ke pecahan biasa? 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Lalu yang kedua, 7,5. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. Jadi, secara keseluruhan dua pecahan ini ke pecahan biasa adalah berapa? 7/3 bagi 15/2. Sama kayak tadi, 15/2 dibalik pecahannya adalah 2/15. Jadi, hasilnya adalah 7/3 kali 2/15 sama dengan 14/45. Lalu 5. Nah, ini harus paham teman-teman, dua soal ini, pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa ini harus paham teman-teman sekalian. Jadi seandainya kalau pembagian pecahan lumayan sering ya teman-teman ya, harus paham dulu konsepnya dari rumus pembagian pecahan hingga tergantung operasi dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kebalikannya pecahan campuran dan pecahan campuran, harus paham teman-teman sekalian dari soal saya sediakan teman-teman. Jadi harus paham dengan pembagian pecahan beserta dengan pengerjaannya gitu. Mungkin cukup saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.